السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anwar Masjid Hajah Nur Fauziyah Haji Subyani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan majelis ta'lim rutinitas mingguan kita yang insyaallah semua jamaah yang berhadir pada malam hari ini sabarataan mempunyai niat yang tulus ikhlas, niat yang baik untuk modal di hari kemudian sampai ke alam barzakh dan alam akhirat yang insyaallah membuat Allah senang dan bangga kepada kita sabarataan, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan apa yang kita kerjakan saat ini, yang walaupun harinya bergeser akan tetapi tidak menyurutkan semangat untuk selalu hadir di majelis ilmu. Insyaallah pian, anak pian, cucu pian, zuriat pian yang selanjutnya akan ada menjadi orang yang alim, yang amil, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, anak yang berbakti kepada Allah, Rasulullah dan kedua ibu bapaknya, dan mendapatkan keberuntungan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita pun bagi yang selalu hadir di majelis ilmu insyaallah dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Adapun kitab yang pertama yaitu kitab adab yang dikarang oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Adapun di antara niat-niat yang baik ketika akan menghadiri majelis ta'lim, yang pertama niat untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak niat yang baik. Yang paling utama adalah untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita wajib hukumnya menuntut ilmu agama. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Ada dalam riwayat yang lain, itu bukan hanya kepada muslim laki-laki saja, akan tetapi muslimah yang perempuan pun. Dan hukum menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Bila inyap hukum fardu ain, jangan sampai kita meninggalkan majelis taklim tersebut, menuntut ilmu tersebut, yang bandingannya hanya berjalan-jalan aja, juuk kada kakaruan, heleng kada kakaruan, sedangkan majelis ilmu ditinggalkan. Aku jah hendak kanu aja nah, tulak hiburan nih sekali samustawa aja, amun majelis ilmu kawaik minggu-minggu kaina, ada aja masih rutin aja, luput. Bahkan abah guru sekumpul pernah berucap sidin di majelis, jangankan masalah duniawi yang sama-sama baik, tapi bandingannya yang satu wajib, yang satu sunat. Jangan yang sunat ini mengalahkan yang wajib. Misalkan hadir ke haulan jasidin, itu sunat aja hukumnya, tapi yang namanya majelis ilmu itu fardu ain. Tabalik pian amun berpikir majelis ilmu ditinggalkan, haul dijalankan. Yang dihauli ini yang menangis, kada ridho nang dihauli ini karenanya meninggalkan nang wajib. Nah, amun kita datang hendak mailangi si anu, itu beilang benar ya. Majelis ilmunya ditinggalkan. Jangan beilang kawah aja, isuknya kawah aja, kaina. Nah, kecuali laki pian kada mengizinkan turun ke majelis taklim itu karena laki ini sangat memerlukan bantuan bini, entah itu sakitkah atau inya hendak tulak keluar kota kah. Jangan dia anu bantu ya apa nah untuk persiapan keberangkatan, itu silahkan untuk pian tinggalkan yang fardu ain tadi, karena kewajiban yang paling utama mentaati laki. Tapi kalau laki kada memberiakan, kadusa lagi ke empat majelis di situ, nah ini maka pas baru dua nang berdosa. Lakinya berdosa, bininya berdosa. Hendak melawan katia disarikinya kena, kada melawan pas tinggalkan seorang, serba salah jadinya. Maka ketika bebinian hadir saat ini di majelis ilmu, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ulun selalu mendapatkan izin dari suami untuk menuntut ilmu. Karena apa ibu-ibu? Pian hadir di sini, walaupun laki kada hadir, pahalanya untuk laki itu ada. Pancaran nurnya untuk laki ada. Anak pian jauh menuntut ilmu, kada di sini, baik di Banjar, di Jawa, inya dapat juga pancaran dari ibunya tadi. Nang berkat menuntut ilmu, memancar. Apalagi anak pian tuh darah daging pian maginya Kalau laki masih belum saudara daging, masih dalam muhrim, dalam akad nikah aja. Kalau anak pian darah daging pian. Maka apabila kuitannya baik, gawiannya selalu hadir di majelis ilmu, otomatis anak pian baik loh. Tapi bila gawian orang tuanya kada baik, otomatis anak pian kada baik juga. Nya kontak batin. Sebaliknya, anak pian menuntut ilmu di luar sana, pahalanya gesat kuitannya keduanya. Abah mamanya dapat. Satu huruf aja inya belajar di pesantren di mana-mana, kedua-duanya dapat. Luar biasanya tuh.
Maka niatkan yang paling pertama adalah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menuntut ilmu agama itu adalah fardhu ain. Yang kedua yaitu niat untuk menjaga waktu, supaya waktu jangan banyak terbuang-buang. Coba kita bandingkan aja nih. Misal pian kada hadir saat ini di rumah begana, apa nang pian gawe di rumah? Duduk. Ngecek HP aja, ngecek HP. Kada lawas taguring. Bepahala kada, napa kada? Duduk di sini sama aja. Kada lawas kita duduk di sampai jam 10 ampihan. Kira-kira lawas micik HP daripada duduk di sini. HP ini kada berasa. Ada berasa kada? Guringin masih aja no. Menguti HP. Ada tengah HP-nya berbukaan masih. Nguak-nguaknya masih bernyanyi di sini. Kurangnya tengah sudah. Kalau ulama-ulama dahulu kitab nang terbuka di tangan menutupi kayak ini. Bukan HP yang menutupi wajah, tapi kitab yang menutupi wajah. Tangan yang masih menempel di kitab sampai teguring nang kayak ini, sambil mutalaah terhadap ilmu. Subhanallah, luar biasa. Sangat jauh sudah, jauh perubahan dari zaman ke zaman. Maka apabila kita duduk di majelis ilmu dengan niat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kita turun dari rumah sampai ke sini sampai bulik, Rasulullah pun akan memandang dengan kita terus. Niat yang kedua menjaga waktu pulang. Ya Allah, ada dua dalam hadis Rasulullah yang manusia ini sering lalai. Yang pertama waktu, yang kedua adalah kesehatan. Rasulullah itu orangnya luar biasa dalam menjaga waktu. Baik itu salat 5 waktunya, kemudian majelis-majelisnya, belum lagi sidin mengurusi umat yang di luarnya, membantui fakir miskin, membantui umat-umat yang lain. Banyak benar, lebih banyak tugas sidin itu daripada seorang presiden. Mun presiden masih kawa guring 3 jam 4 jam. Nabi jarang guring sampai seperti itu. Umat aja yang diurusi sidin. Umat aja. Hidup sidin itu semata-mata untuk kita sabarataan, bukan untuk sidin, untuk kita sabarataan. Habis-habisan di sidin gasan umat sabarataan. Kita mengatakan rindu saat ini, mengatakan cinta saat ini. Tadahulu Nabi mengatakan rinduan cintawan kita. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah cinta, sudah rindu, sudah sayang lawan kita. Padahal kita belum ada lagi. Begitu banyak kita terlena dan lalai dengan kenikmatan-kenikmatan nafsu duniawi. Yang ketiga yaitu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita hadir tujuannya apa? Litaqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, ulun hadir ke majelis taklim ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Tidak ada yang lain. Semata-mata hanya untuk Engkau ya Allah. Kalau kita sudah seperti itu, tunggal di kita Allah bukakan hati kita, pikiran kita. Kita semakin ingin dekat dengan Allah, semakin dibukakan oleh Allah hati, fuad, sampai terbukalah yang namanya lub dalam hati kita. Insya Allah memancarlah ke seluruh tubuh kita. Allah Rasulullah, Allah Rasulullah,
Allah, Rasulullah. Itu aja terus yang dipandangnya setiap hari. Insyaallah orang ini mendapatkan hidayah, mendapatkan keberuntungan apabila dia istiqamah. Yang dipandangnya hanya Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah, baik pandangan mata, pendengaran, mulut, hati, dan seluruh gerak tubuhnya hanya untuk Allah dan Rasulullah. Apa yang dia gawi hari-hari hanya untuk Allah dan Rasulullah. Suatu saat kalau dia istiqamah dengan apa yang dia pegang itu, akan diangkat oleh Allah menjadi walinya. Yang keempat, niat untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk dan menghiasinya dengan sifat yang mulia. Semakin kita banyak hadir di majelis ilmu, baik di sini atau guru-guru yang lain, silahkan, asalkan selektif dalam memilih guru. Selektif, ujar Habib Muhammad, harus selektif, harus pintar. Sebagai masyarakat ini harus pintar memilih figur guru. Yang dipilih ini adalah guru yang memiliki guru yang bersanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Kada asal-asalan, karena itu yang akan mempertanggungjawabkan ilmu yang disampaikan itu. Ulun setengah teh juga membuka YouTube, ulun tulisi di kertas, tulisi di kertas. Ini dari Habib Ano, ini dari Syekh ini, dari Habib ini, tulisi nang berseleweran di TikTok rajin, nang pendek-pendek tuh. Ulun sampaikan ke pian. Gurunya di situ aja. Bulang sing genelan 2 kali lipat daripada bulang ulun gini nah. Nggen sini. Yang dituruti orang nang sudah sampai makamnya, nang ilmunya harat luar biasa. Kadang-kadang kita menuruti sidin nang seperti itu harus sesuai lawan ilmunya. Amun kada beilmu lalu bulang sing genalan membaca napa ngarannya, baik itu rawi Maulid Al-Habsyinya, doanya, terlebih bacaan Qur'annya. Memperpak-pak-paknya aja ujungnya. Ya Allah ya Rasulullah. Tuhuknya ulun begana di Arab, mendengar bacaan orang paham aja, sekali mendengar ngintu kada mengerti sama sekali ulun. Apa ini baca orang nih? Bulang sing genalan, kita kada menyambat orang. Yang dikhawatirkan ini adalah jamaahnya. Kalau jamaahnya raga papan lawan orang yang kada berilmu seperti itu, habis game seberataan. Majelis ini untuk memintari umat, supaya umat paham, supaya umat mengerti sesuatu nang kada tahu jadi tahu. Itu gunanya majelis. Makanya ngarannya majelis, tempat kita duduk bersama, taklim menuntut ilmu. Ilmu yang dipelajari, bukan menuntut ilmu kepada orang yang kada tahu. Pas kada tahu berataan, kita nyanyuk jadinya berataan. Kitab yang dipegangnya kada ada. Jauh lagi, amun sampai ia sudah pernah menamatkan kitab ini dengan seorang guru. Jauh lagi, ini aja ulun mempelajari kitab-kitab ini 3 tahun. Tambah di Mesirnya banyak guru-guru juga yang mengajarkan Riyadhus Shalihin ini. Sampai lunyak kitabnya. Ini nang tahanyar benar nukar ini. Dabit-dabitnya banyak di dalam. Bila ada kata dabit, berarti taguring toh. Puluhan, 15 tahun bahkan 20 tahun orang menuntut ilmu. Nang bujur-bujur berkitab berhadapan lawan perguruan, sekali datang nah hanyar munculan ini, belajar di YouTube, belajar di TikTok, membuka majelis taklim. Ini yang dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan. Zamannya sudah munculan.
Justru yang bujur-bujur alim, bujur-bujur tahu, bujur-bujur menuntut ilmu, nang ilmunya bersanad sampai ke Rasulullah, tinggalaman jadinya. Bila kita memberanikan diri untuk muncul, bukannya nang munculan. Makanya imbah melihat kejadian itu, ulun berpikir, julun kada kawa sebuting ini majelis ini harus tambahi lagi. Makanya sampai di sini, ini yang ketiga nih. Di rumah, di Kamitin, dan di sini. Karena dalam menuntut ilmu agama itu, selain kita mempelajari tentang ilmu dan adabnya, kita pelajari bagaimana cara membersihkan hati kita, baik ulun terhadap jamaah sabarataan harus bisa menjaga hati ulun. Misalkan ulun punya khadam 1, 2, 3, ulun punya khadam, bagi ulun itu bukan suatu anugerah, tapi itu ujian bagi ulun. Apabila ulun merasa lebih alim daripada 3 khadam itu tadi, gugur keilmuan ulun, bahaya, lebih ganal ujiannya, cobaannya. Menjaga hati itu ngalih benar. Bisa-bisa kemuliaan itu bisa dimiliki oleh 3 khadam tadi daripada gurunya, karena si guru sudah merasa lebih mulia daripada 3 khadam tadi. Bahaya benar. Itu yang paling ulun jaga benar, itu hati ini nah, supaya jangan sampai ulun ini merasa lebih mulia daripada khadam-khadam ulun. Amun seorang khadam inya aman, nak disambati orang nang kayak apa kah? Nak disambati mak uyuhnya bu upah kada apa kada hapunnya ikan biasanya. Inya memang sudah dari dalam hatinya, dari dalam dirinya hendak berkhidmat lawan perguruan. Selesai. Dibari kah? Kada dibari. Kami kada mau mengambil gitu, kami kada mau unting gitu, kada. Yang penting kami hendak berkhidmat lawan perguruan. Selesai. Hendak mengambil keberkahannya. Nah, justru mereka itu yang tinggi makamnya. Itu ulun terhadap jamaah atau terhadap khadam. Dan sebaliknya, jamaah harus bisa menjaga hati terhadap guru pula. Bila kada apa yang pian turuni setiap malam Senin atau di tempat-tempat yang lain, terlebih itu yang mimpin adalah seorang zuriat Rasulullah, sedikit aja pian menggerutu di hati atau menyambat perguruan yang di muka yang lagi mengajarkan ilmu pengetahuan agama, habisam 7 turunan pian kada berisi anak-anak alim-alim, karena di hati ini sudah menghinakan sidin. Kadang-kadang ini sering urun sampaikan, guru ini ada kadang-kadang keluar halnya yang khawarikul adat, yang berbeda dengan keseharian nang ibaratnya tuh yang aman, yang sesuai syariat, kadang-kadang timbul sidin. Ketika hal itu keluar, itulah ujian terbesar seorang murid. Kayak apa menjaga hati wan perguruan. Banyak ratusan khadam yang lulus itu paling puluhan aja yang kau menjaga hati bila hal perguruan ini timbul. Apakah yang digawe guru melihat menurut kita salah, udah jangan empat campur. Bila walaupun itu salah, itu urusan sidin, cukup kita mendoakan, ya Allah simpankan aib-aib guru ulun, ampuni segala dosa-dosa sidin, mudahan sidin selalu istiqamah dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang baik kepada kami. Nah, itu doa ulama-ulama salaf terdahulu, menjaga benar ke hati. Imam Syafi'i itu apa kurangnya ilmu sidin? Kan ada yang menyaksikan kekurangan ilmu sidin, luar biasa benar. Hadis aja jutaan dalam otak sidin. Quran itu sudahnya umur 6 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta karangan guru sidin Imam Malik.
Jutaan hadis dalam otak Sidin. Ya Allah ya Rasulullah, kada kegampangan jutaan hadis. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Apa ucapan Sidin? Aku niki Sidin kada pantas disebut orang yang alim. Tapi aku mencintai kepada orang yang alim. Dan aku Sidin kada mau membenci kepada orang yang melakukan maksiat. Tapi yang ku benci maksiatnya, mun orangnya kada. Karena orangnya itu bisa jadi suatu saat ia menjadi orang yang bertaubat, bisa lebih baik daripada kita. Sekelas Imam Syafi'i kada mau mengaku dirinya berilmu. Mudah-mudahan dengan aku mencintai orang-orang alim dan orang saleh Sidin, selamat dunia akhirat. Tetap Sidin mencintai orang-orang yang berilmu, walaupun Sidin kada merasa berilmu. Kurang apa ilmu Sidin? Lebih dari 3 kali ulun ziarah ke makam Imam Syafi'i. Lima menit belum berkisah. Pertama kali datang Imam Syafi'i, biasa saya dah biasa baca Fatihah 4, keluar dari makam, melihat di dalam kubah Sidin itu, ulun jingok saking penasarannya nih, jingok ke dalam, bambur kertas. Ada kertas yang bisa ulun baca dari kejauhan, artinya tulisannya tanampak tagana. Melihat langsung ulun senyum-senyum. Ada nang minta jodoh, ada nang minta supaya berajakian, ada nang penglaris dagangan. Kan orang Arab tuh, orang Arab, nah itu tulisan Arab berataan. Julun, kok orang lebih juga emang kayak kita. Pas di bagian kepala Imam Syafi'i itu bolang Sidin gana warna hijau, karena keramat orang Arab itu warna hijau. Gana benar, gana benar tuh bang. Tapi bukan berarti ketika Imam Syafi'i itu memakai bolang sing genalan kayak tangguh yang 2 kali lipat tangguh itu gana banget. Bukan itu. Itu menandakan bahwasanya keluasan dan kebesaran ilmu Sidin. Pas keluar dari makam itu, menemuilah makam mukrinya Imam Syafi'i. Bila Sidin lagi majelis, di samping itu ada mukrinya yang membacakan kitab Sidin terlebih dahulu. Bacakan dulu kitab beberapa bait. Nah, karena Sidin menjelaskan langsung, itu mukri ngarannya Imam Zakaria Al-Ansari. Di sana ulun melihat seorang anak kecil, umur sekitar 5-6 tahunan lah, bebinian, bebinian Arab, sembahyang menghadap makam Syekh Zakaria Al-Ansari itu. Kiblat ke sana, makamnya di sini. Jadi bebinian tuh sembahyangnya menghadap ke makam. Melihatnya itu tadiam ulun, padahal sendal sudah di tangan dah. Anak keluar sedikit lagi keluar situ. Tadiam aja loh. Diam sampai inyet tuntung salam, inyet ulun paraki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ashwiyah. Ada apanya ya? As'alik hai. Ku hendak bertakun lawan pian setemat, bolehkah? Ya, tafadhal. Silakan. Umur 6 tahun. La tusalli wajhul qiblah henak. Kenapa? Jelem nanu sembahyang jadi menghadap ke kuburan, bukannya ke kiblat. La ma fi muskilah. Tidak apa-apa ini ya. Tujuan nikah apa? Aku supaya meminta lawan Syekh Zakaria Al-Ansari ini likai najah fil imtihan, supaya lulus di ulangan, di ujian. Oh, mama abah adalah masih hidup. Afi, andi baba wa mama.
masih hidup abah dan mama, berarti masih belum meninggal nih. Pernahlah Sidin mengajarkan tentang sholat? La wallahil azim min awal hatta hin wala marrah kada suahnya mama abah tuh mengajarkan menyuruh ulun masalah sholat. Oh, dalam hati pantas si anak kada tahu tentang sholat menghadap kemana. Lalu ulun jelaskan, arafti salah khamsu salawat fi kulli yaum. Ulun pian tahulah sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Dia tahunya. Wallahil azim mana mahari. Dia tahu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia tahunya. As dalam hati ulun. Arab banyak aja nang ada tahu. Kada menutup kemungkinan juga ibaratnya wilayah-wilayah yang lain. Jangan dikira Arab tuh alim sebenarnya. Banyak yang ada tahu juga. Cuma ini lahir di Arab benar ya. Abah mamanya orang Arab, lahir di Arab, loh harap bahasa Arab. Seandainya kita nih, nah hadirin nah, lahir di sana harap tuh memperapas tuh bahasa Arab juga. Jalan Syekh Zakaria Al-Ansari ini siapa? Wah, seorang wali Allah. Stop. Kamu tadi menyambat wali Allah. Allah itu siapa? Allah Rabbina, Allah Tuhan kita. Cara menyembah Allah itu memang seperti apa? Tediamnya. Nah, ulun hendak tahu cara kita menyembah Allah yang memberikan kealiman, yang memberikan kehebatan ilmu kepada Syekh Zakaria Al-Ansari ini adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari pun beliau berkhidmat untuk gurunya yang betul-betul memiliki ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i yang di dalam menggot-menggotnya. Dan kita pun diajarkan oleh Rasulullah terus kepada yang lainnya turun-temurun sampai ke Imam Syafi'i dan sampai kepada Syekh Zakaria Al-Ansari tata cara menghadap kepada Allah itu yang benar seperti apa. Ulun padahi begamat. Singkat cerita, alfu syukran. Makasih banyak, ribuan terima kasih ulun ucapkan lawan pian. Hanyar ini ada nang mau memadahi ulun tentang sholat. Sampai abah mama ulunnya kada suah. Pian ini nah hanyar wani mengatakan ulun, memadahi ulun, memberitahu ulun. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada pian ya. Salimnya itu keluar, ulun keluar juga. Dan makam Imam Syafi'i itu bertempat di tempat yang kumuh. Sesuai dengan wasiat Sidin, makamkan aku di tempat yang kumuh ya Sidin. Orang berilmu luar biasa ya Allah. Muslim dari India lah yang menyumbang untuk membangun Kubah Sidin itu. Sebelumnya biasa benar. Di belakang makam Imam Syafi'i banyak pekuburan-pekuburan imam-imam pengarang kitab-kitab yang luar biasa, alim luar biasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ makamnya. Ulun datangi, ulun lihat, ulun foto, jinguk di dalamnya, licak Bapak Ibu sekalian. Berdabu, warna licaknya kumuh. Ulama-ulama besar atau kumpulan, tapi di tempat yang kumuh. Kenapa? Mereka tidak haus akan dunia. Mereka ingin supaya ketawaduan itu sampai meninggal dunia. Mereka mengajarkan di situ sifat kesederhanaan. Allahu Akbar. Imam Syafi'i ketika ulun pulang jarah lagi ke makam Sidin, ada lagi melihat kai-kai tuha menyembah amud. Amud itu tihang sandaran Imam Syafi'i ketika Sidin belajar mutalaah zikir, bersandar di situ ada amudnya tinggi karena dihancur orang pas di samping makam Sidin di pintangan kepala. Lalu jadi orang tuha tadi, ya Syekhana, ya Imam Syafi'i, tolongi ulun ni kada makan sehari ini. Berarti harap Sidin mau memeluk tihang tuh. Ulun udah melihat jalan, iya pulang ini. Tuntung akan baca Fatihah 4, berdoa,
melihat sidin dulu. Hanya orang Paraki. Banyak orang tuh, waktu itu banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidin. Sidin. Anak apa ikam ya? Yulun lu nak betakonan pian. Pian tadi nak banan digawi, itu lagi nama memegang tihang Imam Syafi'i tadi. Hada imami ya. Ini imamku. Aku hari ini sini belum makan. Tenang Julun, masalah makan kena ulun beri pian duit. Alhamdulillah ya. Berkat anu Sidin, meminta Imam Syafi'i datang orang mantari makanan. Oh Julun. Kasih itu pulang luputnya Sidin. Pian tahulah yang pian minta tadi kepada siapa? Imam Syafi'i. Pian tahulah siapa yang memberikan kealiman, siapa yang memberikan ilmu, memberikan kelebihan segala sesuatunya kepada Imam Syafi'i. Diam Sidin. Allah Julun seberata. Allah yang memberikan keberkahan. Yang patut disembah itu Allah. Kita boleh mahabbah kepada wali-wali Allah, mahabbah kepada orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, tapi bukan seperti itu caranya. Malah yang dalam kubur yang sakit hati. Seandainya Imam Syafi'i berhadapan dengan pian, bisa-bisa kalau dalam bahasa kasarnya tuh memain sidin berhadapan pian. Ujung-ujungnya bisa tampar sidin, ada masih lagi. Padahal bagaimana tentang masalah ilmu tauhidnya panjang toh kisahnya tuh di situ. Kerahol mengisahkan panjangan ini terjadi percakapan yang luar biasa. Kade lawas datanglah penjaga makam. Sidin lulusan Al Azhar juga, hafiz Quran, datang. Ya Sidin, ini kena akhirnya Sidin ya. Kami berapa kali sudah menegur. Jamaah yang lain ada juga yang pernah menegur Sidin. Ambilin Sidin. Deden waninya menegur, mamanya Sidin tuh bang. Pasta karena pian gini nah, ranai Sidin. Anak menampar kada ranai itu bang. Kamu dari mana? Jarang penjaga tuh. Julun orang Indonesia, cuman sekolah di sini di Al Azhar. Firqah kam? Julun firqah akhir sudah ke Rabi'ah. Syu'bah apa aja? Belajar di Al Azhar. Julun syu'bah hadis, masya Allah. Ya, 4. Aku jinya ke ruangan, ada ruang perpustakaan di situ. Kalau dijelaskannya, terima kasih banyak. Nantinya sudah mau memadahi Sidin. Mudahan Sidin imbah ini ibaratnya tuh berubah. Hendak bulik keluar dari perpustakaan, dijagalah oleh seorang perempuan asli orang Arab, orang Muslim, bungas, memeraki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu untuk kayak masih kisahnya nih. Kisahnya ada anak Marawa nih. Waalaikumsalam. Untuk ya Syekh, as'alak haja. Ya Syekh, ya Allah nak bertakun pian setemat nah. Bolehkah? Cangang aja ulun lawan yang penjaga makam tadi. Anu ya, aman aja. Ladeniha, bepandir. Iya. Mulai mana pian ya? Ulun mulai Indonesia. Sekolah di mana? Di Azhar sini. Masya Allah, tabarakallah ya. Sudah pian kawin ya? Dalam hati ulun. Iya, mending ini. Julun alhamdulillah belum. Oh iya aja. Amun pian berkenan, mun hendak bilang ke rumah ulun kena aja. Nah, julun, ya dah nih. Kayak kacau dah. Di sana kena ada mama abah jam nang 4 manggani pandir juga. Julun di mana rumah pian? Itu sebelah sana aja. Oh inggih, terima kasih banyak. Ini ulun hendak bulik ke Indonesia. 2 hari lagi bulik ke Indonesia. Alah tuh selamanya. Ibaratnya tuh kada bulik lagi itu kecuali ada umur kesempatan hanya bulik ke situ pulang. Oh iya kah ya. Iya, kirim salaman mama baiklah. Ulun tadi melihat ya pian bepandir lawan kai nang tuha tadi. Makanya ulun di situ modelnya tuh menaruh simpatik waninya tuh nah. Bepandir lawan Sidin, orang beretaan di mamai Sidin, pas takan apian bepandir, hinip Sidin langsung. Jadi ulun penasaran anak mana kuni siapa pian gitu. Oh nggih sudah kirim salam mama nggih. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hati, jangannya mau dibawa ke Indonesia sudah.
Allahu Akbar. Itu pengalaman ulun. Pengalaman ketika berziarah ke makam Imam Syafi'i yang luar biasa keilmuannya, beliau tetap tawadhu. Hebat di sini menjaga hati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki baik ia dalam keadaan berjamaah. Jadi salat seorang laki-laki dalam keadaan ia berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah, maka akan mendapatkan pahala sampai 25 derajat, 25 kali lipat derajat. Dan berjamaahnya itu fi suqihi wa baitihi, baik itu di tempat gawiannya atau di rumahnya, terlebih kalau inya di masjid lebih besar lagi. Ada yang mengatakan di masjid 27 kali lipat, asalkan dia berjamaah. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Yang demikian itu apabila inya menyempurnakan wudunya dengan sesempurna mungkin, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, la yuridu illa salah, kadang menghendaki tujuan apapun, hendak singgah kemana-mana pun kecuali salat aja tujuannya, dari yang lain. La yanhazuhu illa salah, dan hal-hal yang lain pun, tujuan yang lain selain salat kada digawinya kecuali salat saja. Lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, maka tidaklah selangkah pun dia mengerjakan hal-hal yang kada baik, maka yang demikian itu akan Allah berikan derajat, diangkat kepada orang tersebut. Wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah, dan dihapus oleh Allah segala kejelekan atau kesalahan sampai ia masuk masjid, artinya guguran dosa-dosanya. Fa idza dakhala al-masjidah kana fi shalah ma kanat as-shalah hiya tahbisuhu, maka ketika dia memasuki masjid dan dengan niat yang tulus ikhlas itu tadi, tidak ada pikiran kesana kemari, tujuan kesana kemari, walaupun inya belum melaksanakan sholat, masih berdiam aja, masih berdiam, maka inya sudah dianggap seperti sholat. Apalagi kalau inya sholat, maka wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, maka para malaikat akan mendoakan madama fi majlisihi alladhi shalla fi, terhadap orang yang hadir di dalam majelis tersebut, di dalam tempat tersebut, dalam masjid tersebut, untuk mendoakan. Para malaikat nih mendoakan kepada orang tersebut dengan doa Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni segala dosanya. Ya Allah, berikan pertaubatan kepada orang tersebut.
Jadi kalau kita hendak ke masjid, berwudu mulai rumah, maka langkah kaki kita itu sebarataan, asalkan kada ada tujuan ke sana kemari, ke masjid aja untuk sholat, akan mendapatkan doa dari para malaikat. Maka bila doa malaikat ini kada mungkin kada dikabulkan, pasti sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yu'zihi fihi, selama tidak ada yang mengganggu niatnya itu tadi, kada layau kemana-mana. Malam yuhdits fihi, selama inya jua kada batal, artinya kada berhadas, terus mendapatkan doa dari malaikat itu tadi. Dan juga inya kada memandirakan keburukan-keburukan saudaranya yang lain, tetap inya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan doa dari para malaikat itu tadi. Subhanallah. Jadi kita luruskan niat kita ketika hendak beribadah di rumah Allah, berwudu mulai rumah, kita jaga supaya jangan batal, kita jaga niat kita bujur-bujur, kita jaga muntung kita untuk tidak menyambati orang lain, baik itu dari kita berangkat sampai keluar dari masjid kembali. Jaga mulut kita untuk tidak menceritakan keburukan, kejelekan orang lain, baik bujurkah kejelekan orang itu, apalagi mun kada jelas kada bujur makinnya. Itu yang terkadang banyak pahala kita itu guguran, hancur, lebur, gara-gara keluar dari masjid orang disambati sepanjang jalan, apalagi mun berjalan lawas lagi sampainya, makin lawas juga pandirannya. Selamat sudah keluar dari masjid karena kan ada kawan surangan berjalan, malui warung, singgah di warung tetamu kawan, nah ngobrol lah panjang lebar ngobrol. Jangan apa ngobrolnya masalah nang baik-baik, pas buat menyambati orang itu tadi, gimana guguran pahala pian berpindah lawan orang nang disambati. Bila habis pahala pian, dosa orang nang disambati pindah ke pian. Gitu. Rugi, yang sangat merugi benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kitab yang terakhir Taqriratus Sadidah karangan Habib Zain bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 82, furudul wudu, wajib-wajib wudu. Furudul wudu sittatun arba'atun thabatat bil Qur'an wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini wa ithnani bis sunnah wa huma an-niyyatu wat tartib. Wajib wudu itu ada 6, menurut pendapat Imam Syafi'i ada 6. 4 yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah yang dalam Quran lah. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Wa mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki. Kenapa ada perbedaan? Kalau wajah lawan tangan, lawan kaki itu ghuslu kalimatnya, membasuh. Sedangkan kepala mashu, menyapu. Karena kalau kepala dibasuh, kalau paculan rambut nih, lagi nang runtuk-runtuk, mau berhemat, menggosok-gosok, maka adalku harus digosok bujur-bujur, muha digosok, berhemat kayak itu. Tangan, batis, sedangkan kepala kada berhemat, berhemat kayak itu habis jimus pian.
cukup sebagian aja. Makanya Imam Syafi'i memaknai biru usikum, ada harfu jar di situ, itu litaba'id. Litaba'id ini sebagian kecil saja. Aqallu minar rub'i, kurang daripada hitungan 1/4 bagian kepalanya. Jadi di situ biru usikum litaba'id, sebagian saja. Wajah, kemudian 2 tangan, kepala dan 2 kaki. 4 yang wajib dalam Al-Quran, yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Waznani bisunnah, 2 yang sunat. Wahuma an-niyatu wat tartib, niat dan tartib. Tapi keenam-enamnya ini termasuk dalam bagian rukun kalau pembagian dalam Imam Syafi'i. Nanti ada ulun jelaskan mungkin minggu yang akan datang. Menurut Imam Syafi'i rukunnya itu ada berapa? Termasuk 4 yang dari Al-Quran tadi, dan tambahan menurut beliau rukun itu termasuk niat dan tertib. Itu ada 6. Karena menurut Imam Hanafi ada berapa rukun dalam wudu tersebut? Sekian. Kemudian Imam Malik bin Anas sekian, Imam Ahmad bin Hambal sekian. Ada tambahan-tambahannya, ada yang 7. Itu minggu depan insyaallah akan lebih panjang pembahasannya. Al-aslu fihi, dan asal hukum tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah sampai waktu salat, faghsilu, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan 2 tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai 2 mata kaki. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اقض حاجاتنا يا الله يا قاضي الحاجات. وصلى الله عليك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.